Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Syifa Naila Halorokikoh dengan NIM 12540100055 dari kelas BKI 1B. Di video kali ini, saya akan memberikan sebuah reminder tentang hati juga bisa capek kok. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dakwah yang diampu oleh Ibu Sita Resmiati Muslimah, SOSI MPD. Sebelum memulai videonya, saya akan memberitahu unsur-unsur dakwah yang saya gunakan. Yang pertama, dai. Dai-nya yaitu diri saya sendiri. Yang kedua adalah mad'u. Mad'unya adalah penonton dari video saya. Yang ketiga adalah maudu atau pesan. Pesannya adalah hati juga bisa capek. Lalu untuk uslub atau metode yang saya gunakan adalah nasihat. Lalu yang terakhir adalah wasilah atau media. Media yang saya gunakan adalah konten video yang saya upload di YouTube. Oke, selamat menyaksikan. Buat kamu yang lagi nonton video ini, coba berhenti sebentar. Tarik nafas pelan-pelan. Kemudian hembuskan. Kalau kamu sampai di video ini, mungkin kondisi kamu lagi capek. Capek sama pikiran, capek sama keadaan, atau mungkin capek karena harus selalu terlihat kuat. Di sini kita nggak mau menghakimi siapapun, karena nggak ada yang harus terlihat baik-baik saja. Tentang perasaan yang sering kita pendam, tentang jiwa yang kadang butuh istirahat, dan tentang manusia yang sedang berusaha untuk bertahan. Kalau hari ini kamu lagi nggak baik-baik aja, nggak apa-apa kok. Tetap di sini sebentar ya. Hari ini aku nggak tahu kondisi kamu kayak gimana. Tapi kalau kamu lagi ngerasa capek, entah karena capek pikiran, capek hati, atau capek karena pura-pura kuat, aku cuma pengen bilang satu hal. Itu adalah hal yang wajar. Kita sering perhatian sama tubuh kita. Seperti kalau kita sakit, kita istirahat. Kalau kita demam, kita minum obat. Tapi giliran hati kita capek, kita malah bilang ke diri sendiri, ah lebay, atau mungkin aku kurang iman kali ya. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya hanya dengan mengingat Allah maka hati akan tenang. Artinya, kalau hati kamu gak tenang, itu bukan karena kamu gagal, tapi bisa jadi karena hati kamu itu terlalu lama menahan semuanya sendirian. Disinilah peran psikologi hadir. Bukan buat ngelawan iman, tapi buat ngebantu kamu untuk ngerti sama diri sendiri. Psikologi ngajarin satu hal penting, yaitu gak ada perasaan yang muncul tanpa ada sebab. Contohnya kalau kamu lagi gampang marah, itu mungkin ada luka lama yang belum sembuh. Kalau kamu sering diam, mungkin kamu capek karena gak pernah didengerin. Dan kalau kamu selalu ngerasa gagal, itu juga mungkin karena kamu terlalu keras sama diri sendiri. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak akan membebani hambanya sesuai dengan kemampuannya. Artinya, apapun yang kamu hadapi sekarang, sebenarnya kamu mampu untuk menghadapinya. Tapi kamu juga nggak harus kuat sendirian kok. Rasulullah SAW paham banget soal kondisi hati manusia. Beliau tidak pernah menjudge orang yang sedang berantakan emosinya. Bahkan suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasul untuk meminta nasihat.
Dan beliau berkata, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, bukan karena marah itu dosa, tapi karena marah yang tidak terkontrol itu terkadang bikin kita nyakitin diri sendiri dan juga orang lain. Psikologi menyebut ini dengan pengelolaan emosi, sedangkan di dalam Islam disebut sebagai akhlak. Nah, terkadang kamu mungkin ngerasa, kok aku lemah banget ya? Atau kok orang lain kayaknya kuat semua ya? Tapi Allah bilang, demi jiwa dan penyempurnaannya. Quran Surat Asy-Syams ayat 7. Jadi jiwa kamu itu lengkap. Kadang ada kuatnya, kadang juga ada rapuhnya. Dan itu adalah hal yang normal. Jadi, tugas kamu bukan menjadi manusia yang sempurna, tapi jadi manusia yang sadar dan selalu ingin bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi, kalau hari ini kamu lagi nggak baik-baik aja, itu bukan tanda kamu kurang iman kok, tapi itu tandanya hati kamu lagi pengen diperhatiin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, barang siapa yang meringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan bebannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, terkadang yang kita butuhin itu bukan nasihat yang panjang, tapi kita hanya butuh seseorang yang mampu mendengarkan kita tanpa menjudge masalah kita. Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, dan janganlah saling merendahkan. Seperti yang kita tahu bahwa luka hati itu nggak kelihatan, tapi bekasnya tuh bisa lama banget hilangnya. Jadi kalau hari ini kamu lagi berjuang, tolong jangan jahat ya sama diri sendiri. Kalau kamu cerita, itu bukan berarti kamu lemah. Dan kalau kamu nangis, itu juga bukan berarti kamu cengeng. Tapi itu tandanya kamu pengen sembuh dan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, psikologi itu juga bantu kamu buat paham sama diri kamu sendiri. Dan Islam untuk menenangkan hati kamu. Dan dua-duanya punya tujuan yang sama, yaitu pengen kamu menjadi manusia yang kuat. Buat kamu yang lagi nonton video ini, apapun kondisi kamu saat ini, pelan-pelan ya. Gak apa-apa kalau kamu belum kuat. Gak apa-apa kok kalau misalnya kamu lagi jatuh. Yang penting ada satu hal yang perlu kamu ingat, bahwa jangan pernah berhenti. Allah selalu tahu lelahmu, Allah juga selalu tahu air mata yang tidak pernah orang lain tahu, dan Allah juga gak akan pernah ninggalin kamu. Jadi, kamu harus tetap hidup dan terus tetap berproses. Dan yang paling penting, tetap semangat ya, karena kamu itu berharga. Oke, sekian. Bye-bye.